Saudara-saudari para pencinta firman Tuhan yang dicintai Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025. Hari ini juga adalah hari raya Santo Yusuf, suami Maria. Bacaan Injil yang dipakai dalam liturgi Gereja Katolik pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21 dan ayat 24. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk merefleksikan ayat 20 yang berbunyi demikian. Karena Yusuf suaminya tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan istrinya diam-diam. Saudara-saudari, ada beberapa pesan penting bagi kita yang bisa kita belajar dari pribadi Santo Yusuf. Pertama, tentang ketulusan hati. Santo Yusuf itu adalah pribadi yang tulus hati. Saking tulusnya, ia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum. Ia tidak mau menyebarkan gosip. Ia tidak menyebarkan berita hoax, melainkan tetap menjaga nama baik istrinya. Hal ini beda dengan kita. Kalau terjadi di masyarakat kita mungkin sudah viral, sudah posting di media sosial atau Facebook, ya, dengan tulisan perselingkuhan itu lebih keji dari perzinahan. Ya, sedikit-sedikit posting di media sosial, sekalipun itu bersifat privat. Terkadang mengumbar curhat di wall Facebook, mengumbar emosi terhadap seseorang di media sosial, ya menyebarkan aib rumah tangga orang lain di media sosial, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini mungkin jatuh cintanya di Facebook atau jatuh cintanya dari media sosial. Saudara-saudari, anehnya lagi, ada yang memanfaatkan ketulusan dan kejujuran orang lain. Terlalu tulus dan jujur bisa dimanfaatkan oleh orang. Terlalu baik bisa ditindas oleh orang. Ya, serba salah. Entah mengapa, tapi inilah fakta tentang kita. Poin yang kedua, kita belajar tentang ketaatan dari Santo Yusuf. Santo Yusuf adalah pribadi yang taat. Ia ikut mimpi yang merupakan bisikan Tuhan kepadanya. Ia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Semua yang dilakukan Santo Yusuf selalu sesuai dengan kehendak atau bisikan Tuhan. Dia melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Dan inilah ketaatan yang sungguh-sungguh, bukan modus, tapi tulus untuk taat kepada kehendak Allah. Dan poin yang ketiga, talk less, do more. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ia bekerja dalam diam, dan dalam diam ia menghasilkan sesuatu. Di dalam diam ia menghasilkan karya-karya yang besar. Ingatlah bahwa semakin banyak bicara, semakin terlihat siapa yang sebenarnya kurang kerjaan. Orang yang kurang kerjaan pasti banyak bicaranya. Ini ada di antara kita. Ada yang memang banyak bicara tetapi sedikit bekerja. Atau banyak bicara tetapi tidak ada kerjanya. Dan kita bisa lihat di dalam keluarga, di dalam komunitas ataupun masyarakat kita. Ada orang yang memang banyak bicaranya tetapi tidak ada kerjanya. Mari kita belajar dari Santo Yosef yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Saudara-saudari, kita belajar dari pribadi Santo Yosef untuk bersikap tulus hati, ikhlas, jujur dan bijaksana, taat pada kehendak Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadilah pribadi
yang banyak bekerja tapi sedikit omongnya. Kalau mau omong, jangan omong yang tidak penting, nanti jadi tukang gosip. Ingatlah bahwa gosip berasal dari orang iri, disebarluaskan oleh orang bodoh, dan diterima baik oleh orang idiot. Karena itu jangan jadi tukang gosip. Karena jika Anda suka gosip, berarti Anda iri, bodoh, dan idiot. Berbicaralah atau omong hal-hal yang penting dan jangan omong nama orang. Mari kita belajar dari Santo Yosef. Santo Yosef, doakanlah kami. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.